selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang apa sih yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya. Keluarganya ini ya orang tuanya, saudara kandungnya mungkin ya. Pokoknya orang terdekat di keluarganya. Seperti biasa aku selalu punya 3 file. File pertama, kedua, dan ketiga. Kamu boleh pause dulu videonya, pilih mana yang paling resonate. Dan sebelumnya aku mau say thank you juga untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Untuk kamu yang udah subscribe mungkin tahu ya, general readingan aku ini sifatnya adalah general. Jadi mungkin situasinya tidak 100% sesuai dengan situasi kamu saat ini ya, mungkin 80-an, 90-an. Tapi kalau kamu mau yang lebih fully resonate dengan situasi kamu bisa booking personal reading. Caranya kamu lihat aja di description box. Kontak aku bisa via DM via Instagram, DM di TikTok, atau chat langsung di Telegram. Linknya udah aku ketik di situ, kamu tinggal klik aja. Tuh. Untuk kamu yang aku lihat ya, ini kan banyak yang nggak subscribe yang nyimak nih. Gimana caranya milih filenya? Gosok dulu aja telapak tangannya supaya ini lebih sensitif. Kemudian tutup matanya. Terus pilih mana yang paling resonate gitu. Kenapa tutup mata? Aku selalu tutup mata ketika pilih file, dan kartu-kartu yang mau aku pakai juga semuanya pasti aku pilih kayak gitu, Pak. Pasti aku pilih 3, karena kurang lebih aku tuh punya sekitar 80-an deck kalau nggak salah. Aku lupa pastinya berapa. Karena aku tutup mata, kenapa? Karena pertama aku tipe visual learner, jadi aku tuh nggak mau terdistraksi oleh gambar dan warna gitu. Alasan kedua ini yang paling penting, karena aku mau kita semua belajar untuk melatih kembali intuisi kita semua gitu. Apa sih pentingnya intuisi itu? Banyak hal ya. Itu cuman bisa dirasakan, diketahui oleh intuisi kita. Walaupun secara logika mungkin kayaknya nggak mungkin deh, tapi intuisi kita bilang sepertinya orang ini nggak beres gitu. Kamu mungkin pernah ngalamin ya, misalnya gini nih, ada orang yang lain di mulut, lain di hati. Intuisi kita pertama kali bilang kayaknya orang ini nggak beres, tapi kita ngelihat secara logika kayaknya nggak mungkin, tapi kayak gitu. Nah, itu jatuhnya jadi cocok logi, karena logika itu bisa membuat logika itu sangat membatasi kita lah. Kayak gitu, banyak hal di dunia ini kayak misalnya pebisnis kayak gitu, dia banyak menggunakan intuisinya juga ya, selain juga memang ada data-datanya gitu. Tapi take a leap of faith itu ya, itu awalnya berawal dari intuisi. Nah, intuisi ini yang aku mau kita semua itu melatih kembali intuisi itu. Kemudian kalau misalnya kamu lihat video-video aku itu banyak judulnya berulang. Kenapa? Karena tarot ini sifatnya itu tidak permanen. Sesuai dengan situasi kamu saat ini, current situation kamu saat ini, energi kamu saat ini. Jadi ketika kamu mengubah keputusan kamu, nah itu hasilnya juga berubah gitu. Atau kamu mengubah sifat kamu, kepribadian kamu, nah itu hasilnya bisa berubah. Atau bisa juga begini, kamu simak aja, misalnya kamu tanyakan satu topik, lihat topik yang berulang itu, kamu pilih aja, mungkin ada yang resonate dari salah satu di video itu, kemudian kamu gabungkan gitu. Jadi kayak ibarat kita lagi main puzzle gitu, gabung jadi satu gambaran yang utuh itu.
Em, Satu hal lagi, setiap hari Senin sampai Jumat aku usahakan posting jam 11 lewat 11. Kenapa jam 11 lewat 11 yang aku pilih? Ini 11 pagi ataupun 11 malam ya, mostly malam. Akhir-akhir ini aku sering postingnya itu malam jam 11 lewat 11. Kenapa 11 aku pilih? Karena aku meyakini bahwa 11 itu adalah portal manifestasi. Jadi 11 itu ibarat kalau di Chinese itu 4 kaki meja stabil, dan di tarot juga 4 itu menandakan stabilitas. Kemudian ya banyak di numerologi juga 11 itu adalah manifestasi, portal untuk manifestasi. Kalau kamu dalam perjalanan soulmate twin flame yang percaya dengan itu 11 itu portal manifestasi. Yang aku mau manifestasikan di sini sangat spesifik, yaitu tentang relationship atau hubungan. Relationship ini sangat luas, hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dengan karir, bisnis, dengan keuangan, dengan lingkungan, orang sekitar, dengan pencipta kita, pokoknya semua jenis hubungan. Gitu. Aku mau memanifestasikan hubungan yang apa? Hubungan yang sehat. Gitu. Jadi kenapa sih hubungan itu sangat penting? Menurut aku ya, itu tuh sangat penting dalam kehidupan kita itu, karena ketika kita memastery ilmu relationship, ilmu tentang hubungan itu, bagaimana kita bisa berhubungan dengan diri sendiri dengan baik, berhubungan dengan orang lain, kayak gitu. Karena kan manusia itu makhluk individual dan sosial juga kan. Kemudian hubungan kita dengan yang di atas baik, hubungan balance lah kan. Kita membalancekan hubungan kita body, mind, and soul itu, kita memastery caranya gimana, kita temukan potensi yang ada di baliknya, kemudian kita mengoptimalkan potensi-potensi itu, fokus untuk mengoptimalkan potensi-potensi itu, maka kualitas kehidupan kita itu akan menjadi jauh lebih baik. Jadi ketika yang kamu cari adalah kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup, kebahagiaan ya. Karena kan yang ukuran kesuksesan orang itu kan berbeda-beda. Ada life purpose, mungkin ada financial, ada kesejahteraan, wellness, ada family, kemudian ada kontribusinya, macem-macem gitu. Kalau kita bisa menyeimbangkan itu, kita maksimalkan, kita optimalkan potensi-potensinya, kualitas hidup kamu akan menjadi jauh lebih baik. Gitu. Oke, kamu pause dulu videonya, kita ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya? Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya? Semua readingan aku nih sifatnya timeless reading ya. Jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak videonya. Kecuali yang prediksi bulanan. Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya ya. Ini spesifik ke keluarganya. Aku ada reading ke teman-teman ini keluarganya untuk file 1. File 1, 1. Oke. Ace of Wands. Wow, Judgment. Queen of Swords. King of Swords. Ace of Swords. Six of Pentacles. Three of Wands. King of Cups. Page of Pentacles. Queen of
Pentacles. Wah, ini memang mau keluar nih. Ten of Wands. Queen of Swords. Hangman. Wah, kita lihat vibes-nya apa yang kuat di sini. Kalau kamu senang membaca zodiak, astrologi ya, ini astrologi. Kamu lihat di Sun Moon Rising-nya, vibes yang kuat itu udah pasti ada air sign. Air sign Gemini, Libra, Aquarius. Sun Moon Rising-nya kamu cek. Kemudian earth sign dan water sign. Earth sign itu Taurus, Virgo, earth sign Taurus, Virgo dan Capricorn. Water sign Pisces, Cancer dan Scorpio. Kamu boleh cek Venusnya juga ya, karena Venus itu kan how to love. Dalam love life dia seperti apa. Oke, yang dia ceritakan. Dalam hubungan kalian ini banyak orang yang terlibat ya. Jadi ini bukan third party situation lagi, ini sudah multiple party situation. Mungkin terlalu banyak yang ikut campur dalam hubungan kalian. Itu, atau mungkin ini memang dia menceritakan ya, bisa jadi karena ini kan semua itu ada di usia psikologi yang hampir mirip gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu-kartu yang keluar ini sih, jadi jenis hubungan kalian ini tipe yang dewasa dan realistis ya, realistis memandang suatu hubungan gitu, cukup dewasa menyikapi suatu hubungan. Itu hubungan ini apa ya, sudah banyak hal itu jadi mungkin karena terlalu banyak pihak yang terlibat, jadi ada kesan bahwa hubungan ini hubungan yang capek gitu loh. Itu yang agak capek ya, karena terlalu banyak masukan. Itu untungnya memang masih ada yang menganalisanya sih, itu aja gitu. Cuman ini kerasa efek capeknya. Itu apakah ini worth fighting for? Kalau menurut ya keluarganya juga mungkin banyak kasih masukan juga sih ke dia ya gitu, karena hubungan ini nih bener-bener kayak dianalisa dari berbagai macam sisi gitu. Mungkin ini hubungan sebenarnya tipe hubungan yang baru, mungkin baru kali ini mungkin dia menganalisa dari semua sisi, atau baru kali ini dia bercerita tentang kamu ke keluarganya, dan dia kayak minta penilaian, atau dia bilang sama keluarganya bahwa kalian itu ya banyak yang inilah, atau bisa jadi ini situasinya adalah dengan mantan-mantan pasangan kalian. Bisa jadi kamu berhubungan dengan orang apa ya, dua-duanya kalian berdua sama-sama pernah menikah, itu bisa, atau pernah dalam tunangan juga bisa, karena ini pihak-pihak lainnya itu masih banyak. Dan aku ngelihat sih sebenarnya ini seperti kayak ada dua pasang ya gitu. Itu ya, dia bilang sih bahwa dia mau dia fokus, kalian sama-sama fokus untuk memulai sesuatu yang baru mungkin ya,
dan sama-sama berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan clear apa yang masing-masing sukai, apa yang masing-masing tidak sukai, dan terbuka lah kalian, pola komunikasinya terbuka. Kemudian hubungannya juga take and give-nya seimbang. Mungkin kalian pernah mengalami di hubungan yang sebelumnya adalah hubungan yang tidak seimbang. Itu toxic sih enggak, cuman ya kerepotan lah. Dan memang di hubungan yang sebelumnya juga ini kayak masih ada energi hubungan yang kemarin yang mempengaruhi hubungan ini gitu. Tapi in a good way ya gitu. Jadi mungkin sama-sama belajar dari kesalahan, karena tidak mau mengalami yang namanya kekecewaan yang sama. Jadi sama-sama kayak bekerja untuk hal yang lebih oke lah. Kalau situasinya ini adalah sama-sama pernah menikah, kemungkinan kalian apa ya, ada ribut tentang hak asuh atau gonogini. Tuh ya, hubungan ini sebenarnya ini yang kuat itu kan air sign-nya ya, karena komunikasi, air sign dan earth sign gitu. Jadi realita, komunikasi dan realitanya itu lagi disinkronkan gitu. Karena kan yang kurang itu adalah tapi fire sign-nya juga ada sih. Jadi pergerakannya juga ada gitu. Pergerakannya ada walaupun masih awal. Ini hubungan yang masih kayak ya dicoba aja dulu. Gitu. Apa ceritakan ini bisa jadi kalian kolega bisnis atau teman kantor gitu, atau bisa jadi yang dia ceritakan itu ya dia nyaman dengan apa ya, kamu itu merupakan menurut dia partner yang pas, partner yang bisa ngimbangin dia, pasangan yang benar-benar bisa di pekerjaan, bisa di bisnis, bisa kayak gitu. Menurut dia kamu itu paket yang diceritain ya, itu paket yang utuh sih gitu. Walaupun baru di awal gitu. Ini banyak menggunakan logika gitu, karena feelnya itu masih feelingnya itu nanti akan dibangun. Ini apa ya, mungkin prinsip dia adalah ya perasaan itu bisa tumbuh dengan berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Tapi secara kualifikasi ya menurut pandangan dia hubungan ini sih bisa langgeng sih menurut dia gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya.
Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak ya. Pile 2, pile 2, pile 2, pile 2, pile 2. Yang dia ceritakan tentang kamu. Six of Swords, Nine of Cups, Queen of Cups, the Star, the Devil, Eight of Cups, Three of Cups, Magician, the Lovers, the Moon, Four of Wands, Three of Swords. Yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarga dia. Oke. Ini yang kerasa itu ini banyak water sign itu Scorpio, Pisces dan Cancer. Sun Moon Rising-nya kamu cek di natal chart kamu ya. Dan dia yang dia ceritain itu ya kayak kalian tuh sama-sama mau menuju komitmen yang lebih serius itu ya sepertinya dia ceritakan ke keluarganya itu lebih ke arah persiapan untuk ini ada tanda kayak pernikahan bisa kalau situasinya kalian belum menikah ya. Kayak gitu. Ya kayak sama-sama kalian itu mungkin Oke. Ini kayak mau aku nggak tahu, mungkin nggak semuanya ini ya. Sebagian dari file yang pilih ini mungkin sebagian ada yang tidak direstui ya dengan keluarga. Mungkin kalian memiliki latar belakang keluarga yang agak berbeda ya. Gitu. Tapi dia bilang sih dia mau serius sama kamu karena dia ngerasa sangat nyaman dengan kamu dan dia ngelihat kamu itu tipe orang yang lembut gitu. Banyak orang mungkin salah paham dengan kamu karena introvert ya. Gitu. Apa-apa pakai feeling. Kamu tuh tipe orang yang peka kata dia tuh. Dan dia ngerasa sangat nyaman gitu dengan kamu karena kedepannya itu kamu itu tipe yang cukup stabil, secara emosional kamu stabil, kalem mungkin ya. Kayak gitu, dan dia mau fokus untuk serius. Kata dia sih seperti itu. Dan menurut dia itu kamu adalah kayak jawaban dari doa dia gitu. Ya mungkin kalian ya mungkin dia cerita juga bahwa ya dia udah menguji kamu tuh udah terbukti menemani dia di saat dia yang terburuk gitu. Jadi kalian mungkin sama-sama healing bareng juga bisa jadi dia sempat depres kemarin kayak gitu, sempat depresi atau sempat stres kemarin ya, sekarang ya membaik
berkat inilah, barengan lah kayak gitu, karena kamu ngedampingin terus gitu sampai dia tuh udah stabil lagi emosinya, karena dia ngeliat mungkin dia tipe ini ya, butuh orang yang sabar untuk nyontohin terus-menerus, karena kamu menurut dia sih kamu tipe orang yang cukup sabar. Itu dia ngerasa apa ya? Dia yakin sih sama kamu bahwa kalian itu bisa langgeng gitu loh. Dan mungkin ya mungkin ini nggak semuanya ya. Ada salah satu di antara kalian pernah ada kayak mengalami apa ya, diselingkuhi bisa. Kita lihat ya, trauma diselingkuhi mungkin kita lihat. Apa yang diceritakan tentang kamu ke keluarganya. Tuh dia bilang ya kayaknya kamu itu adalah jodohnya dia. Kalian berjodoh itu yang dia ini kan. Aku nggak ngerti gimana tapi dia itu sangat yakin gitu loh bahwa kamu tuh berjodoh sama dia. Itu yang dia ceritakan. Karena nggak bertele-tele sih, dia cukup yakin, clear gitu bahwa kamu jodohnya dia. Gitu, dan dia tetap mau menua bersama kamu. Itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2, itu readingan kamu semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat apa sih yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. File nomor 3 Two of Cup, Chariot, Two of Swords, Strength, Hangman, Three of Cups, the Tower, Empress, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, Queen of Swords, King of Wands.
Oke. Yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya. Oh iya, kamu cek di natal chart kamu. Sun Moon Rising yang kamu cek ya. Ini nih vibes water sign-nya kuat. Sun Moon Rising water sign itu jadi Pisces, Cancer, dan satu lagi Scorpio antara kamu dan dia ya. Dan ini juga ada fire sign. Fire sign itu Sagittarius, Aries, satu lagi Leo. Oke, jadi ini nih yang dia ceritakan tentang kamu tuh bahwa kalian itu lagi tahap mungkin saling kayak menyeimbangkan ya, gitu. Dia ngerasa sih kamu itu, ya dia cerita bahwa kamu tuh adalah pasangannya dia, gitu. Kemudian kamu tipe yang mungkin aktif ya, tipenya aktif dan um, kemungkinan sih kamu pernah divorce ya. Bisa jadi seperti itu, atau kamu tipe analisator. Mungkin yang dia ceritakan kamu tuh pekerjaan kamu ya, ini lebih ke pekerjaan kamu kayak semacam kayak analisator, banyak analisa, konsultan, sejenis itulah gitu. Oh iya, ini ada air sign juga. Air sign natal chartnya dicek Gemini, Libra, sama Aquarius. Secara fisik kamu aktif, kemudian ini lebih ke arah kamu tuh tipe orang yang bisa apa ya, kayak pertimbangan kamu tuh matang menurut dia, yang dia ceritain ya, kayak gitu. Kemudian latar belakang keluarga kamu itu berasal dari keluarga yang mapan secara finansial, terus ya dia bilang sih lihat apa ya, ya dia sih ngerasa bahwa kamu pasangan yang pas dengan dia, kayak gitu. Cuman memang untuk ngimbangin kamu itu dia agak sedikit mengalami kesulitan ya, kayak gitu. Dia ada apa namanya ya, ketemunya itu ya memang kayak memang waktunya ya. Kalian itu memang apa ya, jadi sifatnya itu mungkin tidak sama, tapi saling melengkapi gitu. Kalau ya mungkin dia tipe eksekutor, kamu tuh lebih ke analisatornya gitu. Kamu pemeta ininya, plannya, dia eksekutornya. Itu bisa. Atau ya kamu juga memang sekaligus eksekutor yang baik, dan kamu tuh menurut dia yang dia ceritakan itu tanggung jawab kamu itu besar. Kemungkinan sih ini dengan pola seperti ini, sepertinya sih kamu punya profesi yang cukup ini ya, mungkin
kamu udah menekuni profesi ini sejak lama, dan secara finansial seharusnya menurut dia, yang dia ceritakan itu secara finansial kamu tuh orang yang mapan, yang dia ceritakan itu. Tuh, terus pekerjaan kamu banyak berpindah-pindah, karena ini banyak sekali kartu moving gitu. Healer, kata dia kamu healer. Atau bisa jadi dia ngerasa ya kamu bisa eh, apa ya, nyembuhin. Bisa jadi profesi kamu dokter, bisa jadi profesi kamu itu yang berhubungan dengan mental health, bisa jadi seperti itu. Atau dia ngerasa kamu bisa ngobatin kayak ya luka, ya trauma dia lah, atau mengubah pandangan dia tentang kehidupan. Itu banyak sudut pandang kamu, jadi kamu kasih dia itu sudut pandang yang berbeda dengan yang dia alami selama ini. Bisa jadi kalian sangat berbeda latar belakang. Secara keilmuan juga mungkin kamu jauh di apa ya, kalau secara di atas kertas ya, secara pendidikan formal ini ya, mungkin kamu jauh di atas dia, bisa jadi. Tapi mungkin secara praktikal hampir imbang ya, karena menurut kamu itu nggak penting. Penting orang itu kan praktikal, menurut kamu seperti itu. Dan jadi yang dia ceritain juga bahwa kamu itu tipe visioner gitu, ngelihat ke depan. Jadi dan kamu tuh selalu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, potensi orang kayak gitu. Itu kamu bisa cukup jeli melihat potensi apa ya, misalnya ada peluang apa, kamu bisa ngelihat potensi itu. Menurut dia nih, itu yang dia ceritain. Ya pokoknya dia senang apa ya, intinya sih dia mau serius juga sih sama kamu, membentuk keluarga. Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke keluarganya? Ya dia cerita bahwa kamu tuh cukup, balik lagi cukup apa ya, senang mengkomunikasikan, senang berbicara tentang apa ya, jadi kamu itu bisa diajak kayak ngobrol yang ringan, bisa diajak diskusi tentang hal-hal kayak misalnya tentang kehidupan, visi misi ke depannya mau gimana, gambaran besar, itu tuh juga bisa gitu loh. Jadi menurut dia sih kamu paket komplit dan memang bisa dijadikan ibaratnya teman untuk menua sampai nanti. Itu dia bisa membayangkan bahwa ya kalian bisa jadi pasangan yang saling mengisi lah, kayak gitu. Kesimpulannya dari ini, kalau misalnya kamu masih nanya dia udah cerita belum sih tentang kamu ke keluarganya, jadi kesimpulannya sudah ya kalau dari sini sih gitu, karena dia udah jelas-jelas declare bahwa ya kamu memang pasangannya dia gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, ataupun divorce, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.